Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anissa dengan NIM 202-10157, kelas B1 2020, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan resensi novel karya Terelie yang berjudul Si Putih. Pengarang novel tersebut adalah Darwis, atau lebih sering dikenal dengan nama Terelie. Kekhasan Terelie yaitu dia tidak menuliskan biodata seperti riwayat hidup dan lain-lain. Dia juga hanya menuliskan alamat blog. Pengarang tidak menerima seminar, workshop, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan dunia novelis. Keunikan dari novel tersebut adalah pembaca diajak berpetualang ke dunia baru dengan tokoh-tokoh yang sangat unik dan jalan cerita yang sangat seru dan menarik. Tema dari novel tersebut adalah tentang petualangan untuk menemukan titik permasalahan dari klan Polaris, yang dimana terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan kekuasaan dan balas dendam. Kritik saya terhadap kelemahan buku adalah yaitu banyak adegan atau kejadian yang diulang-ulang dan banyak terjadi kesalahan dalam penulisan dari novel tersebut. Kesan saya terhadap novel melalui pendekatan sosiologi yaitu banyaknya kesamaan dari novel tersebut dengan keadaan di dunia nyata saat ini. Contohnya yaitu kesamaan tentang pandemi. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan secara singkat novel Si Putih tersebut. Cerita berawal dari klan Polaris, yaitu sebuah klan yang unik di konstelasi Ursa. Dalam sistem kalender klan Polaris, jumlah hari ada 9, dan setiap 9 minggu, bulan baru terbentuk. Setiap 9 bulan, tahun baru tiba. Di klan Polaris, alamnya menakjubkan, kaya dengan hutan, lembah, gunung, padang rumput, danau, lautan, dan makhluk hidup. Di samping itu, penduduk klan Polaris bisa mengendalikan dan menjaga keseimbangan dengan sekitarnya. Namun, sejak ribuan tahun lalu, klan Polaris mengalami beberapa kali pandemi. Singkat cerita, sebuah kota yaitu Kota Elm, kota terbesar kedua di klan Polaris, yang berbatasan dengan dinding pemisah antara klan Polaris lama dan klan Polaris baru. Suatu hari, klan Polaris terjadi kekacauan akibat pandemi yang terjadi. Sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak laki-laki yang berusia 12 tahun yang bernama No bersiap-siap akan pindah ke klan Polaris baru. Mereka menggunakan gelang untuk mendeteksi terkenanya virus. Mereka bergegas pergi ke dinding pemisah antara klan baru dan lama. Namun sayangnya, No ternyata sudah terkena virus tersebut, sehingga harus dipisahkan dari orang tuanya dan dibuang ke klan Polaris lama. Sementara orang tuanya sudah masuk ke klan Polaris baru. Sementara itu, No tergeletak di jalanan. Sekujur tubuhnya terasa sakit dan demam, akibat virus yang sudah menyerang setiap sel inangnya. No pun melihat sekelilingnya yang hancur berantakan dan tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa dibawa entah kemana oleh robot-robot. Pada saat itu, No melihat seekor kucing putih yang sedang terjebak di antara reruntuhan gedung. No pun berhasil menyelamatkannya walaupun keadaan dirinya tersebut juga tidak berdaya. Kucing itu terus menemani No yang tidak berdaya, memberinya makan dan menyelimutinya. Akhirnya No dan kucing putih tersebut berteman, dan kucing putih tersebut dinamai No dengan nama Si Putih. 5 tahun telah berlalu, No dan Si Putih pun terus bersama. No menciptakan sebuah alat terbang modern yang dilengkapi dengan fitur-fitur keren yang dinamakan dengan paruh perak. Selama 5 tahun tersebut, No dan Si Putih mengelilingi dan berusaha menembus dinding transparan pemisah antara klan baru dan klan lama untuk menemui orang tuanya. Namun hasilnya nihil. No pun sudah tidak berharap lagi dan melanjutkan kehidupannya dengan Si Putih. Nah, pada suatu hari, saat No dan Si Putih sedang mencari makanan dengan menaiki paruh perak, mereka melihat sebuah rumah di padang rumput, namun rumah itu akan dihancurkan oleh ratusan ribu banteng. Segera No dan Si Putih mengambil rumah tersebut. Ternyata ada seorang patua dengan alat bantu pernapasan di hidungnya. Namun sayang, walaupun patua berhasil diselamatkan, tetapi tidak dengan rumah patua yang hancur akibat ratusan ribu banteng tersebut. No adalah anak yang unik dan mempunyai kekuatan untuk membuat dinding pertahanan transparan, dan Si Putih juga adalah kucing yang lincah
Dengan kekuatan itu, No dan si Putih berhasil selamat dan menyelamatkan Patua dari ratusan ribu banteng. Sebenarnya Patua adalah seorang yang menyebalkan, namun No tidak tega meninggalkannya sendiri dan mengajaknya untuk tetap bersamanya. Hari demi hari, Patua menyadari No bisa berbicara dengan si Putih, dan No pun juga baru menyadarinya. Ternyata No adalah seorang pengendali hewan yang sangat dihormati di klan Polaris. Suatu hari, rombongan No menemukan sebuah gua. Mereka pun masuk ke gua tersebut. Namun ada 4 singa salju yang siap menyantap No dan si Putih. Singkat cerita, 4 singa tersebut dapat dikalahkan dengan dentuman dari pukulan No dan kekuatan ajaib dari si Putih. Ternyata di gua tersebut ada sebuah kota bawah tanah ratusan ribu tahun yang lalu. Mereka menemukan buku-buku yang berisi tentang pandemi di masa lalu. Singkat cerita, ketika No dan yang lainnya mencari makan, mereka melihat naga, 4 burung phoenix yang sedang bertarung dengan penunggang di atasnya. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Penunggang hewan-hewan tersebut adalah pengendali hewan. No dan yang lainnya menepi di pinggiran sungai untuk makan dan beristirahat. Namun terdapat 4 kepiting raksasa yang ingin memakan mereka. Meskipun pada awalnya mereka kalah, namun ada keajaiban di mana si Putih dan No melakukan bonding atau melakukan ikatan batin yang bisa meningkatkan kekuatan mereka dan berhasil mengalahkan 4 kepiting tersebut. Kejadian tersebut juga terjadi ketika No dan yang lainnya pergi ke sebuah kota bernama Mahrib, yang dimana mereka bertemu dengan 12 pengendali hewan dan 12 burung flamingo raksasa. 12 pengendali hewan tersebut telah menyerang teman No yang bernama Scat tanpa alasan yang jelas. No dan si Putih pun melakukan bonding yang kedua kalinya dan bisa mengalahkan 12 pengendali hewan yang angkuh tersebut dan si Putih yang mengalahkan 12 burung flamingo raksasa tersebut. Di sisi lain, Scat bercerita kepada No bahwa pandemi 5 tahun yang lalu adalah disengaja oleh pemerintah atau penguasa klan Polaris demi tujuan tertentu. Namun No tidak percaya begitu saja ucapan dari Scat tersebut. Singkat cerita, No dan yang lainnya mendarat di sebuah hamparan hutan rimba untuk makan dan beristirahat. Hutan tersebut terlihat menyeramkan. Setelah selesai makan, mereka pun akhirnya pergi. Namun anehnya, mereka berputar-putar di hutan tersebut. Mereka pun memberanikan diri untuk bermalam di sana. Dan ketika malam, akar pohon melilit dan menggantung No, si Putih, dan Patua. Berjam-jam lamanya mereka digantung oleh akar pohon tersebut. Namun akhirnya No pun tahu kelemahan dari akar tersebut, yaitu mereka tidak tahan dengan suara berisik. Mereka pun bernyanyi sekeras mungkin dan akhirnya bisa meloloskan diri dari jeratan akar pohon tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan di perjalanan tersebut mereka mendarat di sebuah rest area. Mereka berniat makan di area tersebut. Namun ketika hendak makan, datang serombongan pengelana masuk dan menanyakan keberadaan No dan si Putih akibat kejadian 12 pengendali hewan dan 12 burung flamingo beberapa waktu lalu. Mereka menganggap No adalah aib dari pengendali hewan. Ketika pengelana tersebut ingin menyerang No, seorang wanita menggunakan kekuatannya untuk membekukan pengelana tersebut dan anjing-anjingnya. Wanita itu bernama Nona Gio. Kemudian, No, si Putih, dan Pak Tua mengunjungi ibu kota esok yang megah dan pusatnya yaitu Gunung Timur. Namun, ketika mereka hendak pergi, mereka disambut oleh beberapa penjaga Gunung Timur. Mereka dibawa ke tempat Jenderal Ulhar. Sampainya di sana, No ditawari menjadi penjaga singgasana Raja Gunung Timur dan Patua ditawari menjadi penasihat. Tetapi No menolak. Akibatnya terjadi perkelahian antara No dan Jenderal Ulhar dan si Putih dengan ular milik Jenderal Ulhar. Tentu saja pengalaman Jenderal Ulhar lebih lama dari No. No dan si Putih pun kalah telak. Si Putih sekarat karena luka dari tombak ular milik Jenderal Ulhar. Singkat cerita, ketika No, si Putih, dan Pak Tua dibuang di seberang danau, No yang saat itu sedang menangisi keadaan si Putih yang sekarat, datang 2 pengendali hewan dengan burung phoenixnya. Mereka adalah pengendali hewan yang bertarung dengan naga yang dimana itu adalah milik Raja Gunung Timur. Akhirnya, si Putih, No, Pak Tua dibawa oleh perempuan pengendali hewan tersebut ke hutan
rimba yang pernah mereka lewati untuk menemui tabib yang bisa menyembuhkan si putih. Beberapa rintangan mereka lalui. Akhirnya tabib yang berbentuk merak yang indah tersebut menyelamatkan si putih. Setelah si putih berhasil diselamatkan, dua pengendali hewan tersebut memberitahu No bahwa pandemi 5 tahun yang lalu adalah ulah dari Raja Gunung Timur. Untuk membalas dendam, karena dulu raja tersebut memiliki kisah yang sama seperti No, yaitu terpisah dari orang tuanya akibat terjadinya pandemi. No pun memutuskan kembali ke ibu kota esok untuk mengalahkan Raja Gunung Timur dan membuatnya mengakui perbuatannya tersebut. Singkat cerita, No dan si putih berhasil mengalahkan Raja Gunung Timur dan naganya dengan bonding level 8 yang mereka punya. Sementara batas level bonding dari Raja Gunung Timur dan naga tersebut hanya sampai level 7. Dengan bonding level 8 yang No dan si putih lakukan, membuat bulu si putih terdapat corak hitam. Akhirnya, Raja Gunung Timur dan naganya diusir oleh No dan si putih, dan dua perempuan pengendali hewan tadi mengambil alih kerajaan. Pada suatu hari, No dan si putih berusaha lagi untuk menembus dinding transparan pemisah klan baru dan klan lama. Namun, Raja Gunung Timur dan naganya datang dan memisahkan No dan si putih. Ketika nasib mereka di ujung tanduk, muncul Nona Gil yang mungkin akan menyelamatkan mereka, dan novel pun berakhir. Keunggulan novel si putih tersebut yaitu jalan ceritanya yang menarik dan tokoh-tokohnya yang unik, dan bahasanya pun mudah dipahami. Adapun kelemahan buku dari tersebut yaitu adegan-adegan yang sering diulangi, contohnya yaitu adegan ketika No, si putih dan Patua makan dan beristirahat. Kemudian teks yang banyak kesalahan di dalam penulisannya. Tinjauan bahasa dari novel si putih tersebut adalah mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang terakhir yaitu analisis berdasarkan pendekatan sosiologi sastra, yaitu persamaan pandemi yang terjadi saat ini, yang dimana banyak bermunculan bahwa pandemi tersebut disengaja oleh pemerintah dan penguasa untuk tujuan tertentu. Selain itu, persamaan diskriminatif dan pembagian kasta yang masih terjadi saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.